Bagaimanakah sejarah berdiri Kota Merauke dan sejarah perjalanan Kota Merauke hingga sekarang ini? Merauke merupakan kabupaten terluas sekaligus kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Memiliki dataran seluas 46.791,63 persegi atau sekitar 14,67% dari seluruh wilayah Provinsi Papua. Dengan perairan seluas 5.098,71 km persegi. Dengan luas yang dimiliki tersebut, Kabupaten Merauke menjadi daerah luas wilayah terbesar di seluruh Provinsi Papua. Semua berawal dari laporan pemerintah Inggris di negara koloninya di Timur New Guinea yang sekarang kita kenal dengan Papua Nugini, karena suku Togeri melakukan pengayauan atau pemenggalan kepala di wilayah mereka. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk membuka dan mendirikan sebuah pos pengamanan di selatan New Guinea yang sekarang kita kenal dengan nama Merauke. Setelah mendarat di Merauke pada 12 Februari 1902 yang mana hari sebelumnya rombongan di bawah pimpinan J.A. Crowson berlabuh di Muara Kalimaro, rombongan langsung membangun barak dan kantor yang seluruhnya dipasang pagar berduri. Pada 1903, melalui surat Crowson sebagai asisten residen Merauke pertama, mengundang misionaris dari Langgur, Maluku Tenggara untuk memulai pelayanan mereka di Merauke. Sehingga di bulan Agustus tahun 1905, rombongan misionaris pertama tiba di Merauke dan mulai pekerjaan serta pelayanan mereka. Crowson melaporkan dalam laporannya bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengatasi kebrutalan suku Tugeri atau suku Marin yang kita kenal sekarang, sehingga memutuskan untuk membuka lebih banyak pos-pos militer di sekitar Merauke. Pada 1907 sampai 1913, melalui surat keputusan pemerintah, maka dilakukan ekspedisi-ekspedisi di wilayah selatan. Rombongan ekspedisi menyusuri setiap sungai untuk memetakan wilayah selatan New Guinea. Mulai dari daerah Asmat sampai ke Kondo, dilakukan eksplorasi untuk mempelajari dan melakukan kontak dengan orang-orang di daerah tersebut. Beberapa tempat dibuka pos polisi, diantaranya Kumbe, Okaba, Buti, dan juga Domande. Di rentang tahun tersebut juga berdatangan para pedagang ke Merauke, Okaba, dan sekitarnya. Karena pemerintah saat itu telah membuka wilayah Okaba sebagai tempat penghasil kopra, saat itu Okaba telah menjadi sebuah distrik di bawah Merauke sehingga ditempatkannya seorang asisten Lester untuk mengontrol daerah Okaba. Tahun 1914 sampai 1915, Kepala Pemerintah Merauke saat itu LMF Plate melakukan sensus terhadap penduduk di Merauke khususnya suku Marin di 38 kampung sepanjang pesisir pantai. Total hasil sensus penduduk tersebut adalah 7.234 jiwa. Sebelumnya pada tahun 1913, wilayah Merauke dikejutkan dengan banyak korban jiwa akibat penyakit menular yang kemudian dikenal dengan nama granulum. Tercatat bahwa jumlah orang Marin yang meninggal hampir separuh dari populasi mereka. Seorang dokter didatangkan, tetapi pemerintah tetap kewalahan dalam menangani penyakit ini. Lalu muncullah ide dari seorang pastor keturunan Belgia bernama Petrus Vertenten, yaitu menciptakan konsep kampung teladan. Akhirnya populasi suku Marin mulai meningkat dengan adanya Perang Dunia Pertama pecah, membuat segala akses untuk kebutuhan tertutup di wilayah Merauke. Ditambah lagi dengan munculnya pandemik virus Spanyol yang menyebar di Merauke, korban jiwa berjatuhan akibat virus mematikan ini, sehingga pemerintah Hindia Belanda di Batavia memberikan bantuan dana untuk membangun kampung teladan di setiap kampung yang ada di Merauke melalui kerja misionaris, dan berhasil mengatasi virus Spanyol tersebut. Pada tahun 1920, tibalah guru-guru pertama di Merauke dari Tual, Maluku Tenggara, dan ditempatkan di beberapa kampung oleh misionaris untuk mengajar dan menyebarkan. 1940, semakin banyak para pendatang dari Pulau Jawa sebagai pekerja perkebunan kopra di Merauke, dan juga telah banyak toko-toko yang dibuka oleh warga etnis Tionghoa, dan juga beberapa pemukiman telah terbentuk, diantaranya Kampung Ambon, Kampung Timur, dan pemukiman orang Jawa. Pada tahun 1943 sampai 1945,
Setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Merauke menjadi basis pasukan dari Angkatan Udara Australia dan Marinir Belanda untuk menghalau serangan musuh. Beberapa kali pasukan udara Jepang membom kota Merauke, namun karena banyaknya pasukan Australia dan Belanda di Merauke, sehingga Jepang tidak mampu untuk menduduki wilayah selatan New Guinea. Untuk mendukung pasukan di Merauke, maka pada tanggal 28 Juni 1943, landasan pacu pesawat tempur dirakit oleh tentara Amerika menggunakan tikar baja di pinggir kota Merauke, tepatnya di Mopang. Pasca Perang Dunia Kedua, kota Merauke mulai berbenah dan pemerintah memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat perang. Hingga 1951, pemerintah membuka Kumbe dan Kurik untuk proyek pertanian yang dikenal dengan proyek padi Kumbe dan juga peternakan di Mopa. Saat itu, Merauke menjadi lumbung padi untuk Pulau New Guinea, juga mengekspor kopra dari Merauke. Pada tahun 1956, pemerintah Netherlands New Guinea mulai membangun perumahan pegawai dan juga kantor-kantor yang baru. Saat itu, sekolah-sekolah di Merauke telah berdiri, mulai dari sekolah Katolik, Tionghoa, dan juga dibuka sekolah untuk anak-anak Eropa, tepatnya di SD Negeri 1 saat ini. Pada pertengahan Agustus 1962, persetujuan antara Belanda dan Indonesia tercapai. 6 minggu kemudian, pada tanggal 1 Oktober, pemerintah Untea akan dimulai memerintah di Irian Jaya. Di waktu yang bersamaan, warga Merauke banyak yang ikut pindah ke Belanda menggunakan kapal dan juga pesawat. Di tahun 1966, tibalah para transmigrasi pertama di Merauke yang berasal dari Pulau Jawa. Hingga 14 Juli 1969 dilaksanakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat di Merauke dengan melibatkan 150 orang. Setelah beberapa tahun, pada tahun 1979 hingga 1984, program transmigrasi kedua ditempatkan di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1990-an, pemerintah Republik Indonesia menempatkan para transmigrasi lagi di Merauke. Pada tahun 2002, kota Merauke genap berusia 100 tahun. Lalu terjadi pemekaran wilayah Merauke menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Asmat dengan ibu kota di Agats, Kabupaten Mapi dengan ibu kota di Kepi, dan Kabupaten Bovendigul dengan ibu kota di Tanah Merah. Seiring berjalannya waktu, kini kota Merauke yang dulunya hanya sebagai pos pengamanan, sekarang telah menjadi sebuah kota di wilayah selatan yang akan menjadi sebuah provinsi baru, ya, Provinsi Papua Selatan, sesuai dengan nama awal kota ini dibentuk, yaitu Sweet New Guinea. Harapan seluruh masyarakat agar kota Merauke menjadi kota yang nyaman, aman, damai, serta semakin maju dalam segala aspek. Demikian sejarah singkat kota Merauke yang kami rangkum dalam beberapa sumber. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.